Oke, mari kita bedah sesuatu yang menarik hari ini. Otak di balik sebuah perusahaan. Ya, kita akan membicarakan tentang enterprise systems. Yuk, kita langsung mulai. Coba deh bayangin sebentar, apa jadinya ya kalau di satu perusahaan yang sama, divisi keuangan, HR, sama tim penjualan itu nggak pernah ngobrol satu sama lain, benar-benar kerja sendiri-sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, selamat datang di sistem silo. Ini resep paling jitu buat bikin kekacauan di perusahaan. Bayangin aja, setiap divisi itu kayak tinggal di pulaunya sendiri. Keuangan pakai softwarenya sendiri, HR pakai sistem lain. Gudang malah masih setia sama Excel. Kebayangkan ribetnya? Akibatnya, wah udah pasti kacau. Data jadi nggak sinkron. Satu data yang sama bisa ada di 5 tempat berbeda. Mau bikin laporan bulanan? Itu bisa jadi drama tersendiri. Dan yang paling bahaya, para pimpinan bisa-bisa bikin keputusan penting berdasarkan data yang, ya, nggak akurat. Terus gimana cara benerinnya? Gimana caranya kita kasih perusahaan ini semacam sistem saraf pusat yang bisa nyambungin semua bagian tubuhnya biar bisa gerak bareng sebagai satu kesatuan yang cerdas? Jawabannya adalah Enterprise System atau biasa disingkat ES. Gampangnya, ini adalah satu sistem informasi raksasa yang menyatukan semua proses bisnis. Fokus utamanya ada 3, integrasi, artinya semua nyambung. Standarisasi, jadi semua pakai aturan main yang sama. Dan data real time, yang berarti data yang kita lihat itu adalah data detik ini juga, bukan data kemarin sore. Nah, di dalam keluarga besar enterprise system ini, ada satu pemain bintangnya, jagoan utamanya, namanya ERP. ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning. Gampangnya gini, ERP ini adalah sistem yang mengintegrasikan semua sumber daya perusahaan, mulai dari uangnya, orang-orangnya, sampai bahan bakunya, semua diatur dalam satu atap digital untuk mendukung semua kegiatan operasional sehari-hari. Oke, ini mungkin kedengeran agak teknis ya. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat langsung gimana sistem ini bekerja di dunia nyata. Siap-siap buat momen ahanya ya. Kita ambil contoh paling umum, ada pesanan penjualan baru masuk. Dengan sistem ERP, begitu pesanan ini dibuat, boom, modul inventaris otomatis ngurangin stok barang. Di detik yang persis sama, modul keuangan langsung mencatat ada piutang baru. Dan saat itu juga, manajemen bisa lihat penjualannya muncul di dashboard mereka secara live. Semuanya otomatis, semuanya instan. Nggak ada lagi tuh yang namanya tunggu-tungguan. Jadi, perbedaannya itu kayak siang dan malam. Dari yang tadinya sistemnya misah-misah, jadi terintegrasi total. Dari yang datanya ganda di mana-mana, sekarang jadi cuma ada satu sumber kebenaran. Proses yang tadinya manual dan makan waktu, jadi otomatis. Dan dari laporan yang basi, kita dapat informasi real-time di ujung jari. Manfaatnya emang kedengeran luar biasa kan? Tapi kita juga harus jujur nih, menerapkan sistem sebesar ini, perjalanannya nggak selalu mulus. Ada tantangannya juga. Kita bahas yang enaknya dulu. Kalau berhasil, perusahaan bisa dapat banyak banget keuntungan. Efisiensi operasional meroket, data jadi super transparan, keputusan bisa dibuat lebih cepat dan lebih cerdas, kontrol internal jadi lebih ketat, dan yang paling penting, ini jadi fondasi yang kokoh banget buat pertumbuhan bisnis ke depannya. Tapi, di sisi lain, ada juga sakit kepalanya. Biayanya bisa sangat-sangat mahal. Belum lagi menghadapi penolakan dari karyawan yang udah nyaman sama cara lama. Memindahkan data dari sistem lama ke sistem baru itu juga proses yang rumit. Dan faktanya, tanpa perencanaan yang super matang, proyek ini berisiko tinggi untuk gagal. Jadi, ini poin kuncinya. Kita harus paham kalau ERP itu bukan sekedar beli software terus diinstal. Bukan. Ini adalah fondasi strategis. Ini tentang mengubah cara seluruh perusahaan berpikir dan bekerja. Kalau kita lihat lebih jauh ke depan, ERP ini perannya makin vital. Sistem inilah yang jadi landasan untuk mencapai keunggulan operasional. Dia yang jadi tulang punggung buat transformasi digital. Mau integrasi AI, mau analisis big data, nah ERP inilah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat ini, semua inisiatif canggih itu bakal susah banget terwujud. Kalau mau kita simpulkan semuanya dalam satu kalimat, mungkin ini yang paling pas. Integrasi adalah kunci efisiensi. ERP itu bukan sekedar teknologi, tapi sebuah strategi organisasi. Ini dia inti dari semua pembahasan kita. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk kita renungkan, apakah otak perusahaan yang super canggih ini adalah sebuah keharusan untuk bertahan di zaman sekarang, atau jangan-jangan ini adalah sebuah risiko yang terlalu besar untuk diambil oleh sebagian perusahaan? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang mungkin akan menentukan masa depan mereka.